Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran siswa. Yang pertama, Mila. Hadir, Bu. Selanjutnya, Afra. Hadir, Bu. Aina. Hadir. Radit. Hadir. Lili. Hadir, Bu. Gita. Hadir. Sally. Hadir. Nabila. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Devi ya. Hadir, Ada Bu. Devinya? Oke, baik. Hadir. Jadi langsung mulai aja ke pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Kelangkaan ini tujuannya yaitu untuk mampu memahami konsep dari kelangkaan. Jadi indikatornya ada yang pertama mendeskripsikan pengertian kelangkaan, yang kedua mendeskripsikan faktor penyebab kelangkaan, dan yang ketiga itu ada menjelaskan cara mengatasi kelangkaan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengetahui pengertian kelangkaan, yang kedua mengetahui faktor penyebab kelangkaan, dan yang terakhir mengetahui cara mengatasi kelangkaan. Selanjutnya, silakan membentuk kelompok. Kelompoknya bebas. Oke, Bu. Baik, Bu. Nanti saya akan beri waktu untuk kalian berdiskusi dan selanjutnya kalian presentasikan di depan ya, di sini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memahami dulu pentingnya kita berhemat dan menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena apabila sudah terjadi kelangkaan, maka akan sulit bagi kita untuk menemukannya lagi. Misalnya, ada pasti juga akan mahal harganya. Contohnya yaitu BBM. Kelangkaan BBM ini menjadikan harga BBM menjadi sangat mahal. Oleh sebab itu, kita harus dapat menggunakan BBM dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga kalian harus memahami materi tentang kelangkaan ini agar kalian dapat menerapkan di kehidupan kalian. Jadi, saya akan beri waktu buat kalian, mulai dari sekarang untuk berdiskusi tentang materi kelangkaan ya. Jadi, di dalam diskusi itu kalian harus menemukan apa itu yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, kemudian bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan. Baik, Bu. Siap, Bu. Saya punya video ya, jadi kalian bisa lihat dulu sebagai gambaran buat kalian mengerjakan tugas pada hari ini. Baik, Bu. Puluhan warga di Kota Tegal rela antri demi mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg Rabu siang. Warga mengakui kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg terjadi sejak sebulan lalu. Kelangkaan LPG 3 kg sudah dirasakan warga Kota Tegal sejak sebulan terakhir. Untuk mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg, mereka terpaksa antri di sebuah pangkalan. Seperti yang terjadi pada pangkalan gas LPG di Jalan Maijen Sutoyo, Tegal. Deretan tabung berjajar rapi setelah disiapkan para pemiliknya untuk mendapatkan bagian. Puluhan tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong diletakkan memanjang sesuai antrian. Sebagian warga bahkan terpaksa berangkat pagi hari meski truk yang mengangkut gas LPG belum diketahui pasti jadwal kedatangannya. Salah seorang warga mengaku sudah hampir sebulan mereka kesulitan gas 3 kg di warung-warung dan pengecer. Kalaupun ada, harganya mencapai di atas harga yang ditetapkan yakni Rp20.000 hingga Rp21.000.
Sehingga mereka terpaksa pergi ke pangkalan untuk mendapatkan gas LPG dengan harga ketetapan Rp15.500 per tabung. Nggak boleh lebih dari satu, tapi terkadang ada juga yang orang yang kesini bawa 3 boleh, tapi orang-orang tertentu aja. Harganya berapa satu Mbak di sini? 50.500. Kalau di pasaran? Kalau di warung? Sekitar 20.000. 20.000. Iya. Warga mengaku pembelian di pangkalan telah dibatasi, yakni diperbolehkan 1 tabung per orang. Sejumlah warga yang membawa lebih dari 1 tabung harus kecewa karena pembatasan tersebut. Kelangkaan LPG 3 kg diduga terjadi akibat meningkatnya permintaan warga seiring dengan banyaknya warga yang menggelar hajatan. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Kan kelompoknya masing-masing mencari materi tentang yang tadi saya sudah bilang ya, apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan. Saya beri waktu 20 menit dari sekarang, boleh mencari di internet, artikel, ataupun lainnya. Terserah kalian. Silakan. Baik, Bu. Oke, baik. Waktu udah habis ya. Jadi saya akan memilih secara acak kelompok untuk mempresentasikan materi yang sudah saya suruh tadi. Jadi saya akan memilih kelompoknya Mbak Mila. Dipersilakan. Baik Bu, terima kasih. Saya sebagai moderator di kelompok 3 akan memandu jalannya presentasi ini. Untuk kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kelangkaan. Untuk materi yang pertama adalah pengertian kelangkaan yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nabila akan menjelaskan mengenai pengertian kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jadi, di sini kelangkaan itu mengandung 2 pengertian. Yang pertama ada alat pemenuhan kebutuhan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan itu memerlukan pengorbanan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas pemaparannya. Kemudian materi yang selanjutnya atau yang kedua yaitu materi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan itu ada 4. Untuk yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya di sini itu ada 3, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Yang pertama adalah sumber daya alam, misalnya kayak minyak, kemudian gas. Terus yang kedua ada sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan yang terakhir adalah sumber daya modal. Kemudian faktor yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Jadi ada daerah yang tandus, ada juga daerah yang subur. Daerah subur biasanya menghasilkan sumber daya alam, misalnya kayak sayur mayur, terus gas, minyak bumi. Terus yang ketiga adalah pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diiringi oleh peningkatan faktor-faktor produksi menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian faktor yang terakhir adalah keterbatasan kemampuan produksi. Sekian tadi pemaparan materi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian materi yang selanjutnya adalah materi mengenai cara mengatasi kelangkaan yang akan disampaikan oleh Mbak Devi. Kepada Mbak Devi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai cara mengatasi kelangkaan. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan ya teman-teman. Yang pertama itu dengan menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, yang kedua itu dengan cara memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Yang ketiga,
menciptakan alat pemuas atau barang pengganti atau barang substitusi. Yang keempat itu meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kelima itu dengan cara tidak merusak sumber daya alam yang sudah ada. Dan yang keenam itu memperbaharui sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Devi. Presentasi dari kelompok 3 telah selesai. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak ya kelompok 3. Materinya sangat lengkap sekali ya mengenai kelangkaan. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi dengan cara menghemat sumber daya alam kita ini artinya bahwa apabila kita menggunakan sumber daya alam harus sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita nggak boleh boros. Mungkin sekian pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan sudah boleh lab.